Saya dulu pengennya cita-citanya masuk FSRD, jadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di Bandung tuh ada namanya FSRD. Cuma waktu itu tidak disetujui orang tua. Oke. Oh, buat apa sih? Di dunia Di seni. dunia seni, di jalan, di apa? Mm-mm. Orang tua merasa, kayaknya kurang ini, Son. Terus karena saya tetap pengen di situ, terus mencari jurusan yang ada gambarnya apa sih? Nah, akhirnya memilihlah arsitektur. Arsitektur apapun lah pokoknya saya pilih dan pokoknya di luar Bandung lah. Masih muda, ingin merantau lah. Iya. Balik lagi di channel Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati. Agak berat. Gak apa-apa, udah lanjut, udah. Biasanya ada yang ketawa itu. Itu tambahannya dari editor biasanya, Pak. Oke, teman-teman semua, kita kali ini syuting bareng Mbak Adista ya. Ini yang kemarin sempat jadi host, sempat jadi CO host, sempat jadi bintang tamu. Udah semua ya berarti ya. Udah keliling di sini ya berarti gitu. Dan di sini kita kedatangan dari teman-teman A345 ya. Beliaunya Pak Carlson dari background arsitek ya, ada channelnya sendiri yaitu A345 Podcast. Ya, nantinya teman-teman akan ada di deskripsi di bawah sini nantinya. Di sini nanti. Kalau nggak di sini, Iya. agak kanan. Mungkin di sini juga kalau Pinter Betul. Kena kan, Pak? Oke, silakan Pak Carlson, boleh diperkenalkan. Halo, nama saya Yuli Carlson Sagala. Usia, ada yang nyensor. Profesi saya arsitek. Mungkin itu dulu kali ya. Iya, betul. Dan alhamdulillah ini tadi Pak Carlsonnya lagi ada longgar waktu, bisa mampir ke Relung Hati. Nah, ini ceritanya gimana nih Pak, bisa mampir ke Relung Hati? Ini jebakan juga nih kayaknya ya kan? Enggak, saya merasa happy. Enggak, saya nggak tahu. ini seperti tidak di briefing ya. Seperti tidak di briefing banget, betul. Nah, oke, silakan Mbak Adista, silakan tanya. Oke, silakan. Mungkin kita akan kenalan dengan Pak Carlson lebih Dalam dekat lagi. dan lebih Siap. dalam ya. Karena mungkin penonton Relung Hati ini kan dari berbagai latar background ya. Betul. Mungkin sekalian kita kenalan sama dunia profesi arsitek. Gitu. Betul. Belum pernah ngulik nih tentang Belum dunia pernah ngulik arsitek. ya tentang dunia arsitektur. Oke. Mungkin kita mulai dari Pak Carlson. Siap. Pak Carlson berarti ini dulu waktu menempuh pendidikan S1 itu di mana, Pak? Saya S1 di ITS, Arsitektur ITS. Angkatan. Nggak perlu disebut. Pasti dia nanti ada di situ. Oke. Agak sensitif jadi kita skip aja gitu. Iya. Oke, Oke, berarti terus? kalau misalnya berpraktiknya itu berarti Bapak awal mula masuk dunia profesional itu ceritanya gimana Pak di dunia arsitektur ini? Atau mulai dari sebelum masuk aja? Boleh. Kenapa arsitektur gitu? Iya, betul. Kenapa harus Kenapa arsitektur gitu? Iya, pada zaman dulu itu kenapa Pak harus arsitektur ya kan? Konon, di Alkisah, saya dulu pengennya cita-citanya masuk FSRD, jadi Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di Bandung tuh ada namanya FSRD. Cuma waktu itu tidak disetujui orang tua. Oke. Buat apa sih? Di dunia seni. Di dunia seni, di jalan, di apa? Orang tua merasa, kayaknya kurang ini, Son. Terus karena saya tetap pengen di situ, terus mencari jurusan yang ada gambarnya apa sih? Nah, akhirnya memilihlah arsitektur apapun lah pokoknya saya pilih dan pokoknya di luar Bandung lah. Masih muda, ingin merantau lah. Iya. Tapi seninya itu seni musik atau seni lukis, Pak?
Seni lukis. Sebenarnya Seni musik lukis. juga ya kan. Iya. Oh, berarti Pak Carlson ini dari Bandung, Pak? Bandung, lahir Oh, dari Bandung. Hmm. Oke. Lahir Bandung, terus pengennya masuk situ nggak boleh. Saya cari yang mirip-mirip gitu. Dulu nggak tahu sama sekali arsitek itu apa. Pokoknya cari jurusan yang ada menggambarnya. Ah, iya ya. Gitu. Rata-rata seperti itu ya perjalanan orang-orang arsitek. Iya. Sempat tanya ke Mbak Adista juga sama, Pak. Oh gitu, sama. Jadi nggak ada yang maksud saya yang tapi ada. Saya sempat tanya Pak Andi. Pak Andi memang langsung pengennya arsitek gitu. Itu. Ya kayaknya Pak Andi aja sih kayaknya. Besok gantian diundang ya. Gantian diundang kan 3. Orang 2 lagi. Saya boleh lanjut? Oh, Oke, iya. boleh, Pak. Boleh lanjut, Pak. Silakan. Oke. Eh, Berarti merantau ke merantau, Surabaya. tidak tahu sama sekali arsitektur itu apa. Arsitek apa juga nggak tahu. Pertama sebenarnya ikut dulu tes jurusan elektro. Oke. Sudah diterima dulu. Urutan keempat di salah satu kampus ternama lah. Oh. Udah masuk, cuma saya sudah ngebayangin, kayaknya nggak seneng nih pasti hidupnya. Cari yang akhirnya diem-diem ngambil UMPTN dulu. Terus diterima, terus akhirnya ya sudah mau nggak mau karena saya bersikeras ya orang tua mengizinkan lah. Terus berangkatlah ke Surabaya. Ya mulai disitulah perjalanan mencari tahu arsitektur seperti apa gitu. Oh. Terus coba adik-adik dengarkan, resapi, keluarkan dalam bentuk garis. Dibanting lagi apa aqua. Dengarkan, resapi, keluarkan dalam bentuk garis gitu. Wah, yang lain stres, saya senang. Wah, ini seru. Wah, seneng saya. Aku suka keributan. Oh, ini seneng. Terus saya kira selesai ya, sudah ngumpulin selesai. Ternyata dia ada PR minggu depan ya anak-anak. Cari bau yang menyengat, resapi, keluarkan dalam bentuk garis. Wah, seru ini saya senang. Pada saat itu Pak, kalau boleh tanya, pada saat dibanting itu beberapa Pak Carlson gambar garis apa Pak? Waduh, saya lupa Udah ya. lupa ya? Ya pokoknya se-feelingnya. gitu. Tuh. Mungkin itu yang mau dicari ya, bagaimana Feel dari ya? indranya itu resapi keluarkan dalam bentuk garis apa responnya gitu ya, muscle memorinya lah mungkin dah. Betul. Nah dari situ udah mulai sepertinya seru gitu. Nah dari situ terus belajar terus di tahun 2022 itu kebetulan terpilih untuk presentasi TA di RMIT, Royal Melbourne. Jadi ke sana ada 5-6 orang lah presentasi. Terus nah di sana itu melihat bagaimana kota itu mempengaruhi orang gitu. Mulai dari gerbang masuknya itu kan ada kolom cantilever gini ya, kolom miring. Cantilever tuh intinya nggak ada penopangnya ya. Oke. Kolom besar sepanjang 35 meter. Warna kuning di atas jalan. Jadi jalan tol terus ada kolom gini. Itu nggak ada signage, nggak ada perintah untuk memelankan kecepatan. Secara otomatis semua driver tuh pasti pelan. Ceritakan, nah ini kekuatan arsitektur gitu. Oh iya sih iya. Kekuatan desain bagaimana dia efek Kejut ya Pak ya itu. ruangannya karena ditekan gitu ya. Akhirnya di situ begini ya efeknya seorang arsitek bisa membentuk kota gitu ya. Itu bagus, jadi begitu masuk diantar terus disambut sama kolom merah gitu ya. Kalau ingat nanti bisa di search ya. Melbourne Gate. Boleh Pak, nanti dikirimkan Pak, nanti kita ada ilustratornya. Ya, sekarang Melbourne Gate. Setelah itu bagus lah sekuensinya, terus berhenti ada kayak semacam lorong dan untuk kita melihat view bagaimana kota Melbourne gitu. Jadi memang benar-benar bagaimana arsitek itu mendesain
gerbang itu tidak lagi, kalau di kita kan gapura ya, Betul. 5 detik selesai gitu. Iya, iya. Tadi kita masuk mana ya? Selesai. Itu benar-benar desain sinema penyambutan, mempersiapkan rasa kita untuk masuk sebuah negara yang berbeda gitu. Iya, betul, 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 betul. Itu Jadi sudah vibe-nya mulai, beda ya, Pak ya? sudah mulai, wih gini ya, wah semakin berapi-api untuk menjadi arsitek gitu. Iya. Kan dulu baru lulus kuliah ya. Nah, terus masuk. Nah, di salah satu tempat juga kita berenam tuh ya karena euforia, seneng ya. Heboh lah, cerita, ketawa, wah gitu ya, berisik lah, malu-maluin lah intinya. Terus begitu ke satu tempat, tidak ada yang menyuruh kita untuk diam, tidak ada signage tulisan jangan berisik. Kita tuh tiba-tiba diam semua, terus naruh tas pun nggak berani banting gitu. Oh. Pelan-pelan, jadi ada sebuah katedral gitu. Nah, maksudnya baru dosen cerita, ini kekuatan arsitektur tuh begini gitu. Bagaimana skala ruang membuat kita tuh merasa kecil, terus merasa intim dulu, merasa kecil, dikecilkan skalanya, terus dengan serta-merta kita tuh jadi sungkan gitu. Oh, iya, 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 iya. Bikin kotor juga sungkan, berisik juga sungkan. Mungkin karena akustiknya bagus ya. Mungkin kalau kita berisik akan kedengeran sampai sana kali ya gitu. Oh, iya, iya, iya. Mempengaruhi human behavior ya Pak ya? Betul. Oh, keren, 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 Nah, keren. dari situ mulai oke, saya lulus harus jadi arsitek gitu. Jadi powernya bertambah pada saat kesana itu, Pak. Sana itu. Selain dari deg-degannya presentasi ya. Oke. Iya. Jadi mungkin perlu di-highlight nih buat teman-teman yang mungkin backgroundnya umum ya. Jadi Backgroundnya umum. arsitektur itu bukan hanya sekedar menggambar ya Pak ya. Betul. Bukan hanya sekedar membuat bangunan gitu. Betul, betul, betul. Ya, tapi kita mempengaruhi perilaku, Betul. mempengaruhi peradaban. Betul. Karena untuk menjadi Ya arsitek itu itu kan yang bagus, peradaban itu tadi. Iya. dibutuhkan pemikiran ke depan ya Pak ya. Betul. Banyak aspek teori yang harus dikuasai juga oleh arsitek ya Pak ya. Dari sejarah, kemudian sisi psikologis untuk merancang suatu bangunan. Bangunan, betul. Iya. Buat yang awam mungkin paling mudah gitu ya, paling mudah ngebayangkan bagaimana produk arsitek gitu ya. Pasti pernah ke sebuah ruangan yang merasa sama ngobrol tuh jadi intim gitu. Iya, 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 iya. Menjadi intim, Iya. itu karena plafon kita pendekkan atau plafon besar tapi kita kasih taruh lampu yang agak Redup. skalanya deket kita. Dekat gitu. Terus Main pencahayaannya, Pak ya. pencahayaannya. Nah, itu kita belajarnya itu gitu, mempengaruhi ruang gitu. Itu baru tentang ruang, belum tentang teknis yang lain. Teknis yang lain itu ya banyak lah tentang spesifikasi dan lain-lain ya. Tapi untuk yang mudahnya gitu ya, bagaimana yang awam tuh bisa merasakan perbedaan kualitas sebuah ruang dan efeknya terhadap behavior tadi gitu. Oh, betul, betul. Jadi orang masuk itu vibe-nya udah beda. Itu yang dinamakan. Merasa intim, Betul. merasa kadang masuk ke ruang terus pengen semangat makan gitu ada juga. Lewat Iya. warna ya Pak ya. Lewat warna. Jadi keren ya. Jadi dunia arsitek itu teman-teman, kalau aku dari psikolog itu, jadi dia itu bisa memainkan dari intisari otak kita itu untuk bisa mengubah itu semua ya, mengubah mindset, mengubah daya rasa, pikir dan semuanya gitu kan mungkin kayak gitu. Iya. Bahkan sekarang arsitektur itu juga berkaitan sama neuroscience ya Pak ya, dari otak. Jadi bagaimana bisa merangsang perilaku untuk melakukan tindakan yang baik atau yang kurang baik, itu juga bisa by design ya Pak ya. Iya, sekolah juga betul. banyak yang sekarang menerapkan itu. Oh, keren, Memang keren, keren, banyak ya itu kan banyak yang bilang arsitektur tuh ya mother of science ya, karena semua Mother of berawal science. dari situ. Mau kita giring ke arah mana ya sangat terbuka spektrumnya, tergantung apa yang mau dicapai di desain arsitekturnya gitu. Jadi memang sebuah perjalanan panjang mendesain itu. Nah, itu mungkin yang bikin seru ya. Betul, Karena betul, setiap betul. proyek tuh nggak sama. Iya pasti. Nah, ini dia Kliennya juga beda-beda, Iya. permasalahannya beda-beda pastinya ya. Bahkan kliennya sama, lahannya sebelahan, jadinya juga pasti beda. Oh, iya. Karena saking spesifiknya, tergantung arsitek kita
mau menggiring ke arah mana nih. Betul, betul, betul. Nah, kalau misalkan konsepnya Pak Carlson sendiri, ini ilmu tambahan banget buat aku karena selama ini kan aku sering ngeliat tentang bangunan dan lain sebagainya. Ya, terus kemudian ngikutin juga dari YouTube-nya A345, sering di sini juga pada saat ngobrol gitu. Tapi baru intim untuk kita ngobrol tentang dunia arsitek ya pas ini juga gitu. Nah, yang mau saya tanyakan itu terkait ini, Pak. Mungkin dari Pak Carlson itu cenderungnya ke arah mana sih Pak sebenarnya Dalam vibe-nya dalam mendesain. mendesain, betul. Oh. Nih. Saya kurang bisa bahasanya soalnya. Ya kan? Oke, saya coba dengan bahasa yang awam juga ya. Jadi Iya, nggak iya. pakai bahasa Arsitek nih. arsitektur ya. Iya. Jadi eh, begitu di sebuah tempat gitu ya, saya pengennya tuh mendesain itu orang tuh merasanya tuh yang terucap itu level nyaman gitu. Oke. Jadi bukan bagus, menurut saya bagus tuh cuma sebentar. Hmm. Indah gitu. Terus apa lagi ya? Unik gitu. Wih, keren gitu. Menurut saya arsitektur tuh saya gitu ya, pengennya bisa lebih dalam lagi sehingga keluar tuh nyaman gitu. Ah. Nyaman tuh ya nyaman gitu loh. Iya. Ke rumah tuh tidak merasa tidak merasa asing di tempatnya gitu. Kalau rumah ya nggak ngerasa ketinggian, nggak ngerasa kesempitan, ya tengah-tengah nyaman gitu. Nah itu memang kalau ditanya cirinya parameternya seperti apa, Nah, ya itu tadi Pak. macam-macam, Jadi tergantung perlu proyeknya. pendekatan juga untuk dengan si owner pemilik ini apa Betul. namanya bangunan nantinya gitu Pak. Betul, makanya ada beberapa temen yang bilang, wah kayak seade arsitek Carlson nih nggak ada karakter gitu. Ya nggak apa-apa, karena menurut saya arsitektur terlalu besar untuk saya kecilkan dengan mencari karakter si arsiteknya. Menurut saya loh ya, bisa jadi salah dan karena saya juga diskusi dengan beberapa star architects ya, pendapat saya katanya salah karena arsitek tuh harus Punya ciri khas menunjukkan gitu ya. ciri khas karakternya. Nah kalau saya Kayak SAD merasa ini nggak perlu oh. karena buat apa sih memunculkan karakter saya itu buat apa? Karena arsitektur itu terlalu besar, terlalu untuk dikecilkan dengan hanya karakter saya gitu. Berarti general ya Pak ya? Ya yang penting tuh ini memang menjadi added value bagi si klien gitu. Buat saya sih nggak perlu Oh, berarti client oriented ya Pak ya? klien. Client oriented Sebenarnya jadi bukan klien ya apa ya? Project, Yes. project oriented. kebutuhannya Project project, betul. Oke. Tapi kalau boleh tahu berarti di KSAD ini proyek yang masuk itu mungkin segmennya adalah F&B atau perumahan atau hunian rumah tinggal atau kos-kosan gitu Pak? Eh, hampir semua pernah ada, tapi yang middle rise, jadi bukan high rise. Oh, middle rise. Hospitality, hotel, villa ada. Oh, bentar Pak. Middle rise tuh mungkin Oh iya. diterjemahkan dulu Ya, nih ya, buat betul, teman-teman betul. yang Betul. Jadi bangunan yang 8 lantai ke bawah lah. Oke, tidak lebih dari 8 8 lantai. lantai. Iya. Oh. Ya aku baru tahu juga nih ya kan. Middle rise itu berarti 8 lantai ke bawah Iya. gitu. Itu karena ya dulu sempat kerja di yang proyeknya high rise dan merasa sepertinya tidak bisa banyak bergerak di high rise. Jadi saya memutuskan KSAD fokus ya di Middle middle rise. rise gitu. Ada di bawah middle rise nggak Pak? Low rise Low rise itu berarti tingkatannya? ya 1-2 lantai. Oh 1-2 lantai aja. 3 lantai. Oh. 27,5. 3,5. Iya. Oke. Tapi kalau proyek yang lagi ditanganin di per tahun ini mungkin Pak itu lebih banyak kemana sekarang? Sekarang kebetulan kita tuh deket dengan salah satu developer yang dia di mana dia ada tuh akan membangun sekolah. Sekolah. Nah saya tuh hampir semua proyeknya beliau yang ada sekolahnya kita yang desain sekolahnya. Jadi ya sekarang lagi jalan di berbagai tempat lah, di Manado ada, di Jakarta ada, di Semarang ada. Oh, Di jadi sekolah. beberapa. Sekolah terus
diteruskan. Lanjut boleh Pak. Boleh Pak. Sekolah harus rumah tinggal, villa, Mm-mm. sudah gitu sih. Kalau Oh. yang terlalu mall gitu-gitu enggak. Oh iya iya. Gaya ngomong gitu karena emang nggak ada aja. Ada. Oke. Berarti tuh setiap kategori pasti punya tantangannya masing-masing ya Pak ya? Betul. Nah Ya. itu keren. Dari beberapa jenis bangunan itu, tantangan yang paling besar itu yang paling rumit dan paling banyak ceritanya tuh yang mana Pak? Nah ini bagus nih. Paling rumit itu rumah tinggal. Rumah tinggal Di malah Pak? semua proyek tuh rumah tinggal karena eh, kita nggak bisa punya SOP tuh di situ. Rule of thumb kadang nggak berlaku. Kalau proyek-proyek yang publik ya sekolah, hotel, villa itu ada rule of thumb yang ya sudah kita tinggal ikuti, railing tinggi 1,2 ya sudah kita Oh, itu jadi sudah benar modelnya kayak gitu. template gitu ya Pak ya? Standar teknis. Iya standar tenis Itu betul. sudah ada. Tapi kalau rumah tinggal memang ada, cuma kadang nggak berlaku bagi klien. Karena unsur subjektivitasnya tinggi ya Pak ya? Betul, karena pendekatannya personal. Mm-mm. Contoh misalnya saya pernah mendesain railing 1,2 karena kan standarnya begitu 1,2 meter itu tinggi. Mm-mm. Terus kliennya tinggi saya, tinggi klien 1,5. Iya. Kita tuh bro. Saya dimarahin, ketinggian mas, kok nggak merhatiin saya. Iya. Jadi SOP itu bakal hilang kalau misalkan dari humannya itu beda juga ya Pak ya? Betul. Iya. Jadi seharusnya ya kita yang kita pertimbangan utama tuh justru yang menghuni. Ya betul sih betul. Iya. Standar teknis kita perlu tahu ya sebagai bekal kita lah. Iya. Standarnya begini, tapi klien sih. Iya lagi. Jadi mikir nih kan. Nah, mungkin sekalian ini jadi topik yang menarik ya. Kalau misalnya perjalanan bangun rumah itu kan pasti perjalanan yang panjang ya Pak ya. Mungkin apalagi di era sekarang kan mimpi banyak orang kan pasti pengen punya rumah. Iya rumah yang Gitu. nyaman ya kan. Itu apalagi promo KPR banyak nih Pak ya kan. Iya. Nah, Saya ada tuh. Ada brosurnya saya. Tapi kalau punyanya Pak Carlson ini bukan KPR ini komersil ini biasanya nih ya kan. Komersil. mungkin kita saling cerita-cerita gitu ya Pak ya. Kayak perjalanan dari sisi POV arsitek dalam mendesain, terus mungkin dari masyarakat umum nih, yang mungkin yang masih muda-muda, kalau tahap awal kalau misalnya mereka mau desain rumah itu gimana gitu. Karena kadang kita udah takut duluan nih Pak sama arsitek, jasanya nih pasti mahal nih, mending Nah kita itu betul tuh. pakai tukang. Nah Iya. itu kan Iya. suatu keresahan ya. Iya betul. Tapi ternyata itu kan kebanyakan nanti mereka rugi di belakang, misalnya Nah, jadi boncos Iya lagi. perbaikan Iya. atau apa gitu kan. Jadi Ya itu ceritaku kayaknya sama nah ini suatu Coba keresahan gimana umum ya. mas? Ini ceritanya. Iya kan kita sebagai orang awam nih ya kan Pak Carlson. Kalau kita denger kata arsitek itu pasti mahal gitu loh Pak. Kita mahal. Ya udah jasa tukang aja udah dihitung aja. Terus kita kan nyari gambar aja Pak. Pokoknya kayak gini gitu. Ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya kan. Nah itu gimana nih? Lanjutin tuh. Nah gimana tuh Pak Carlson? Gimana mas? Saya harus cari kambing. Nah, mungkin satu-satu ya, satu-satu. Mungkin kita Dari- bahas dulu dari POV masyarakat nih. nah betul. Oke. Nah Hmm. mungkin gimana sih alur ketika kita mau mendesain atau mau punya rumah pertama gitu. Mm-mm. Ini kayak topik yang kemarin di A345 ini duluan mana yang tayang nih ya kan? Alur ya? Iya alur. Mungkin sebelum alur tuh yang perlu tuh ininya dulu kali ya, purpose. Jadi Tujuan. lebih dalam dari tujuan. Jadi kalau rumah itu nggak ada, apa yang akan terjadi gitu. Sehingga dari awal itu mindset itu yang bisa memutuskan mengerucut apakah tukang, apakah kontraktor, apakah pakai arsitek gitu. Nah, kadang yang masyarakat lebih mikir cepetnya tuh ya pokoknya jadi gitu ya. Betul. Betul. Ya, ini Cepat orang awam juga. banget nih kan udah bilang kan pokoknya jadi. Bener. Jadi cepat murah. Jadi cepat murah sesuai foto ya kan. Iya. Kita foto dari Google ya kan. Nggak tahu dalamnya seperti apa pokoknya gini depan. Iya. Ini juga jadi cepat murah. Pak Andi nih. Nah, cuma yang
mungkin yang perlu dicari purpose-nya itu misalnya ya kadang pengalaman kita yang ngobrol dengan klien bahwa bikin rumah itu kayak bikin keluarga ya. Oh Kayak, iya, iya, ya betul cuma betul. sekali. Betul betul. Iya. Ya kecuali uangnya banyak banget Iya. ya, rumah kedua, rumah ketiga, Iya, iya. betul Cuma betul pas betul. rumah pertama itu ya bukan bukan kegiatan yang sering dilakukan untuk punya rumah kan. Kan paling anggaplah rumah kedua itu kan pas mungkin 20 Ada atau 30 tahun kemudian iya kan. ada rezeki lebih gitu kan ya Pak ya, Iya. betul. Nah, itu mungkin bahwa bikin rumah mendesain bukan mendesainnya, membuat rumah itu kan kegiatan yang bisa puluhan tahun sekali gitu. Nah, terus yang kedua bahwa nanti tuh tinggal tuh selamanya kalau pengen kan. Iya betul. Kecuali Jadi pindah rumah ya kan Pak. Pindah domisili gitu. iya, kecuali memang di set udah nanti hanya untuk sementara, begitu punya anak akan pindah ya. Mungkin banyak yang memutuskan menjadi apartemen saja karena mindsetnya begitu ya. Betul betul Tapi betul. kalau sudah punya ini saya cuma sekali nggak mungkin bikin lagi rumah kedua, rumah ketiga ya. Nah, jika dengan mindset begitu akan lebih baik ditemani oleh yang memang punya kemampuan mendesain gitu. Iya lagi. Gitu. Betul itu. Nah, karena kalau nggak tuh malah jadi mahal karena saya juga akhirnya mencoba cari tukang, pokoknya gini Pak. Terus tukang ya nurut aja karena tukang nggak punya orientasi apa-apa ya. Betul Pokoknya sih. kita apapun yang kita minta dibangun, Dibangun sudah. gitu. Terus Betul. besoknya kayaknya geser ke sini Pak. Oke. Iya. Tukang kan nggak mikir apa-apa. Iya, betul. Oke. Nah, Dipindah sambil lagi kan, nyanyi. iya. Terus pindah channel dangdutnya. Tetap Iya. geser. Pak tolong klosetnya diganti di atas dong. Iya iya nggak Oke, apa-apa. kerjain. No hard Nggak tahu feeling. gimana. No hard feeling dia. Selama dibayar kerjain. Iya betul. Nah itu kalau dia hitung bisa jadi lebih mahal ya. Iya betul betul Nah sih. kalau ke kontraktor kita minta rubah dia nggak bisa bikin penawaran, ini perubahannya biayanya gitu. Iya iya. Nah kalau dengan perencanaan dari awal sudah kita prediksi apa-apa saja yang baik, apa saja yang sebetulnya misalnya nih ya, ini kan klien tuh kan misalnya banyak tanda kutip banyak maunya ya, tapi sebetulnya nggak butuh gitu. Iya lagi kadang. Ya saya maunya pengen kamar anak-anak master 1, terus anak saya 3, kamar 3 dong, jadi 4 gitu ya. Terus sebetulnya kan di tahap awal anak pertama kan dari umur bayi sampai 10 tahun. 5-10 tahun kan tidurnya sama orang tua. Iya biasanya sih gitu Pak. Nah akhirnya gimana kalau karena lahannya terbatas, gimana kalau desain yang satu kamar ini gabung dengan kamar master menjadi agak besar gitu. Nah pertimbangan-pertimbangan gitu kan yang kita mempertimbangkan budgetnya klien. Iya sih betul. Karena kan klien pengennya semua ada tuh. Iya. Lihat di mana, pengen kayak gini. Lihat di mana, pengen kayak gini. Semua pengen terus bingung kan akhirnya. Iya, Ini iya. gimana? Ya empuk. Pengennya banyak, tapi sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan. Iya iya. Esensinya tuh ya Pak Iya. yang Betul perlu betul betul. Nah itu sebetulnya salah satu tugas arsitek. Kita menjadi second opinion-nya klien, mengerucutkan, oke kamu maunya begini, bapak maunya begini, ibu maunya begini, anak maunya begini. Ini yang terbaik tuh ini. Gitu. Jadi kita meramu gini. Nah kalau rumah tinggal kan susah tuh, kadang bapaknya setuju, ibunya Belum tentu. pas di meeting ngomong setuju. Oh iya. Pas dibangun enggak? Enggak, setelah selesai terus WA, Mas aku gak setuju yang tadi. Itu sering. Iya iya iya. Pas iya. ngumpul setuju, begitu selesai WA masing-masing. Saya nggak setuju sama bapak, nggak usah bilang bapak ya. Tolong dipindahkan ini ya gitu. Ya, itulah kita di tengah. Nah, kalau rumah tinggal tuh begitu rumit karena pendekatannya personal approach ya, pendekatan personal. Nah kalau kayak public building, saya nggak bilang gampang ya, maksudnya ya tinggal kita beri ide apa, kita sesuaikan standar-standar teknis yang berlaku,
Mhm. sudah tidak terlalu ada personal approach yang harus kita penuhi masing-masing ditanyain. Iya, iya, iya. Jadi kalau Sampai rumah ngomong gitu ya. rumah jadi rumah tinggal tuh sebenarnya lebih kompleks karena Kompleks. banyak unsur psikologis, terus kebutuhan. Jadi biro arsitektur itu bukan hanya studio desain ya Pak ya. Jadi kita Betul. bukan hanya merancang atau mendesain, tapi kita juga sebagai konsultan kan Pak untuk menjadi ini tuh misalnya jasa yang dikeluarkan sekian rupiah itu menjadi bentuk investasi jangka panjang karena tadi kan rumah itu kan sekali di order ya. Betul. Maksudnya baru mungkin beli rumah lagi itu 30 tahun kemudian segala Iya, macam. iya. Jadi ini bentuk investasi jangka panjang yang Betul. harusnya diperhatikan sejak dini gitu ya. Iya. Iya. Tapi ada beberapa orang yang kayak misalkan dia itu pengen rumah itu memang dia bangun terus dia jual lagi gitu Pak. Kadang ada kan kayak gitu. Banyak. Jadi dia ya banyak ya kan Pak ya sekarang itu kayak gitu. Jadi dia pengen bangun sebagus mungkin. Habis itu kalau udah bagus ditawarin sama orang, dijual kayak gitu. Kebanyakan kan sekarang kayak gitu nih. Nah, klien Pak Kasra ada yang kayak gitu juga nggak Pak? Itu yang developer begitu. Oh. Dia punya tanah banyak. Mm-mm. Terus gimana nih? Ya Bapak mau cari cuan apa cari apa? Iya, Iya. iya, Kalau betul. tinggal kita merajangnya bagaimana, mau dijual Betul. berapa, targetnya, terus kompetitornya bagaimana, ya kita bantu klien memenuhi. Mm-mm. Cuma ya itu kalau developer kan jadinya tidak ada personal Iya. approach, jadinya ya Mm-mm. satu desain untuk semua orang. Belum tentu Mbak Dista suka warna putih. Oh, iya betul Belum sih. tentu Mbak Dista suka toilet di dalam. Ada saya klien yang berantem gara-gara toilet. Oh iya Pak. Iya. Karena tidak semua orang ternyata suka ada toilet di dalam kamar master tuh banyak ternyata. Oh gitu. Suara kolam juga berantem. Oh. Karena ada orang yang nggak bisa tidur dengar suara kolam Padahal air. gemericik itu biasanya enak ya Pak ya. Saya juga kalau tidur itu malah nyetel YouTube itu yang dia itu suara air ngalir gitu gemericik itu kan. Ya itu tenang gitu. Iya. Itu malah ada yang nggak bisa. Iya, jadi benar-benar personal. Jadi kadang pas ngobrol gitu, begitu si ibunya bilang, saya nggak suka ada suara air, terus kita aneh. Nggak. Tapi Aneh. kliennya Nggak. kliennya di tag sekali Oh, ya Bu. aman. Mungkin unik Jadi ya, deket. unik, Iya. unik. Ya. Memang beda-beda sih memang kayak gitu kan. Iya. Psikologi orang gitu kan namanya juga kayak Nah gitu. itu, kalau developer tuh rumah jadi sebuah komoditi. Ya memang buat barang jualan memang. Iya betul. Kalau Mbak Adista kedepannya nih ada pemikiran buat studio sendiri nggak Mbak kedepannya Mbak? Hari ini kebetulan narasumber kita Pak Kalsa. Dengar kayak gini loh Iya. soalnya ya kan. Iya. Tapi Iya. saya juga pengen tanya itu sih. Iya kan lu kan. Lu kan. Pengen nggak sih punya studio sendiri Punya gitu? studio Arsitek arsitektur sendiri. sendiri ya. Mungkin itu pasti cita-cita impian Semua. setiap Arsitek. mahasiswa ya, yang dari mahasiswa tuh pasti pengen ke depannya punya bisnis studio, bisa melayani berkarya juga segala macam. Oke, mungkin kita balik ke Pak Kalsen ya. Nah, Siap. jadi Dia nggak mau ini. Yang lanjut gak apa-apa. nah, mungkin kita ngomongin tentang rumah tinggal nih, Pak. Ya. Oke. Oke. Kenapa? Oh, Oke. Nah, Ampun, kalau Mbak. zaman dulu, Pak, kayak misalnya generasi orang tua saya atau kakek ya, gitu tuh rata-rata pada punya rumah tuh besar-besar, Pak. Iya, Nah, dan sekarang lahannya juga besar depannya ya kan. iya gitu. Karena anaknya banyak, Nah, tapi ini menjadi unik kalau sekarang kan minimalis. sekarang itu lahannya terbatas Iya. gitu. Nah, itu apakah berarti berpengaruh kan, Pak, ke segmen dari klien yang dihadapi oleh arsitek Betul, kayak betul. gitu. Nah, mungkin kan ini kan Pak Carlton udah berkarya kan dari lama ya Pak ya, dari awal tahun 2000 ya. Ya udah tua. Maksudnya begitu, bukan? Bukan, maksudnya jam terbangnya tuh sudah tinggi Iya. gitu. Oh, Sudah, kirain. Berapa tahun sih Pak? Hampir 20 tahun kan ya Pak di dunia arsitek ya Pak? Lulus 2003 lulus 2003. tambah 20. Ya 20 tahun. Ya 20 Ya, tahun. 20 Jadi 20 KSAD tahun. ini udah 20 tahun ya Oh, Pak? kalau KSD-nya sendiri kan saya kerja dulu, Mas. Oh iya sih ya. Nggak langsung brojol langsung. Nggak. Lulus arsitek, oh Enggak. saya bangun gitu. Kerja sama orang Iya, iya. 5, 6, 7 tahun lah. Kerja sama Berarti orang 7 sekitar tahun. 15 tahunan ya ini. Ya, 15-16 tahun lah biro luar biasa saya sih. KSAD. Nah, mungkin ini jadi menarik Pak. Waktu dulu awal mulai
bangun biro, Mm-mm. terus mendapatkan klien yang rumah tinggal. Mm. Apakah ada perbedaan klien yang dulu zaman awal hingga klien yang sekarang gitu? Dari case isu-isu rumah mereka gitu. Hmm, apa ya? Mungkin ini ya perbedaan yang cukup mendasar ya. Hmm. Kalau zaman dulu itu Mm-mm. yang umur 50 tahun ke atas gitu ya, Iya. orang-orangnya dia Mm. pengen semuanya tuh besar Iya. dan semua pengennya tuh dedicated. Dedicated tuh maksudnya ruang makan ya ruang makan, Iya, sendiri-sendiri Oh, ruang semua. makan. terkotak-kotak Eh, gitu. Berkotak-kotak, iya. dan Iya lagi betul. memang aja memang dedicated jadi dijudulin maksudnya ini memang untuk aktivitas ruang makan. Betul. Ini dapur Dibagi sendiri. berdasarkan fungsinya. Fungsinya masing-masing. Betul. Karena lahannya masih luas Betul. gitu. Terus ruang makan bahkan ada dapur kotor, dapur bersih. Oh iya sih. Ya. Iya. Nanti ada dapur setengah bersih. Dapur yang cita-cita bersih juga ada. Terus reading corner kan ada ya, Iya, iya. ruang membaca Dulu khusus. masih ada koran soalnya kan, koran-koran jalan Iya, yang harian itu betul. Radar Surabaya lagi gitu kan. Itu. Nah, kalau yang sekarang yang muda-muda tuh banyak yang berpikir itu pemborosan maksudnya. Iya Entah sih, karena betul. entah karena lahannya sempit atau bagaimana, tapi banyak yang mindsetnya tuh kalau bisa satu ruang banyak fungsi. Iya sih. Multifungsi ya Pak. Multifungsi. Saya nggak tahu apakah itu karena didasari oleh lahan yang terbatas atau karena memang perubahan zaman yang Perubahan membuat zaman sih, mindset Pak, kayaknya. anak-anak muda Mm-mm. inginnya multifungsi. Iya sih. Kayaknya memang itu Pak tadi yang terakhir. Iya. Perubahan zaman Pak kayaknya. Karena dulu kayaknya Sabtu Minggu gitu orang bisa nyantai gitu kan. Iya. Nunggu koran di depan rumah gitu sambil Lempar kena balas lagi. Kayak gitu. Jadi kayaknya memang zamannya udah beda Pak kayaknya. Betul. Iya Berarti kan? ada Mm-mm. paradigma yang bergeser ya Pak ya. pergeseran Betul. paradigma, iya. Terlebih waktu COVID ya Pak ya. Iya, Itu Oh betul, iya, betul. sekarang Covid juga. mungkin udah ada kebutuhan baru untuk ada ruang kerja yang Ya. nyaman untuk WFH ya. Iya WFH work Gitu. from home itu betul. Iya. Dan sekarang banyak beberapa rumah tinggal dia pasti minta ada kayak matroom. Matroom tuh ruang perantara sebelum masuk rumah tuh semua baju di Oh, baju ah, kuning, iya, gantung tahu. gantung jaket, Mm-mm. naruh sepatu, ada bench gitu ya. Oh, Foyer. iya, mungkin kayak rumah Nobita. Iya, Oh. betul. Ya kan masih ada itu rumah-rumah Iya. di Jepang kan kayak Ya, gitu ya, semua. kayak gitu. Iya. Nah, banyak yang minta begitu sejak Covid ya. Terus di sebelahnya tuh minta ada Cuci tangan. cuci tangan. Oh. Kalau dulu nggak ada. Dulu masuk ruang tamu biasanya. Iya sih langsung gitu, Gede, ya kan. ya. Tapi di tempat apa namanya? Salah satu saudara saya, Pak, kakek saya dulu, ya kan. Ya, masih ada sih beliaunya juga itu rumahnya itu. Masih muda. saudaranya kakek Umur saya. berapa? Hampir 97 sekarang. Kakek saya itu 98 ini. Tahun ini 99. Oh, Iya. Sehat ya. Alhamdulillah Pak Carlson. Jadi Bukan arsitek pasti. Terus, iya sih petani. Maaf. Iya Pak. Jadi ini Pak, apa namanya? Ya kayak tadi bilang itu ada ruangan khusus kayak modelnya punyanya Nobita itu kan habis sepatu ada lorong itu. iya. Tapi ini Pak bukan buat yang kayak memang kalau sekarang kan eventnya COVID itu kan dulu ada COVID itu. Tapi dulu katanya orang itu sebelum kamu masuk di pintu rumah kamu, ya kan? Kalau ada masalah atau apa itu bisa kayak di-fresh-kan atau triggernya itu hilang di situ gitu Pak. Oh. Sebelum masuk di situ gitu Pak. Makanya pesan dari kakek itu pada saat saya apa namanya buat rumah sebenarnya nggak buat sih itu KPR ya kan. Nah kalau kedepannya ini yang buat sendiri ini harus ada itu. Jadi emosimu Kayak gimana itu teras gitu? teras tapi kayak bukan teras itu kayak ruangan gitu Pak. Ada pintu masuk pintu dulu atau enggak? Ada pagar, pintu lagi gitu Pak. Berupa ruangan. Berupa ruangan. Oh. Itu buat tempat sepatu, terus kayak kemucing semuanya di situ, semua pel-pelan semua di situ, Pak. Tapi itu katanya kakek itu buat kalau kamu dari luar itu kamu ada emosi, ada apapun itu biar nggak kebawa ke keluarga. Jadi biasanya kakek itu di situ itu kayak bisanya sambil rokok, sambil minta buat bibi itu apa namanya? Ini kopi dulu di depan gitu. Jadi bukan di serambinya itu. Kalau di serambi itu biasanya kakek kalau misalkan ada orang itu mesti
tamu nanti bakal lama. Jadi di ruangan itu gitu. Nah, setelah itu Hmm. baru masuk ke ruang keluarga itu tadi. Banyak Gen Z sekarang yang memang mindsetnya tidak lagi mempunyai rumah, tidak Mm-mm. merasa tidak perlu punya rumah, ya Mm-mm. cukup sewa saja, Iya, sehingga apartemen ini gitu. sehingga dia bisa punya kebebasan untuk travel kemanapun gitu. Mobilitasnya tinggi. Mobilitasnya tinggi. Karena sekarang kan sudah WFA, dia Mm-mm. merasa nggak perlu kerja Di kantor diikat tuh. di satu tempat gitu. Betul. Dia pengen kerja kemana-mana. Mm-mm. Nah, kalau sudah kerja kemana-mana dan hidup mobile, buat apa rumah? Ah, Itu yang mungkin perlu dipertimbangkan. Rumah dalam artian memiliki ya, menjadi bergeser menjadi sistem yang itu tadi sewa. Tapi kan bukan berarti tidak didesain. Nah, sewa juga harus didesain bagaimana kita mengakomodasi habit dan behaviornya penghuni generasi sekarang yang lebih prefer mobile gitu. WFA.